Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak RT ya. Gimana teman-teman kabarnya? Pak RT doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Gak kerasa sudah hari Kamis. Tentunya edisi malam Jumat. Malam Jumat horor. Teman-teman kemarin-kemarin sudah Pak RT posting ya. Yaitu tersesat ketika menggunakan bis hantu ya alias bis goib. Dan cerita ini Pak RT dapat kiriman dari salah satu subscriber ya, tentunya subscriber Jelang Malam yaitu Bang Rijal. Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya. Jadi ceritanya memang true story ya. Jadi Pak RT akan kemas di malam Jumat ini untuk teman-teman subscribernya Jelang Malam. Tentunya cerita ini akan benar-benar menyeramkan ya, karena ini langsung dialami oleh Bang Rijal. Tentunya gak usah nunggu lama lagi, kita kupas tuntas di channel kesayangan kita, Jelang Malam. Kejadian yang dialami Bang Rijal ini katanya sudah agak sedikit lama, akan tetapi kalau ingat masih terngiang saja karena ceritanya begitu menyeramkan. Nah, ini luar biasa ya, tonton sampai habis pokoknya. Nah, Rijal ini bekerja di salah satu perusahaan swasta yang berada di kota Jakarta. Sementara Rijal ini aslinya orang Bandung ya, orang Jawa Barat gitu kan. Karena dengan tuntutan ekonomi lah katanya, dia harus hijrah ke ibu kota, yaitu ke Jakarta. Nah, kejadiannya katanya Pak RT, ini agak sedikit udah lama katanya. Tapi karena kejadiannya langsung dialami sama Bang Rijal ini, seolah-olah kalau keinget, kayak seolah-olah, aduh ngalamin lagi katanya. Waduh, ini luar biasa ya. Nah, awal mula cerita ini memang karena Bang Rijal ini kan sudah biasa ya transportasi menggunakan bis kendaraan umum dari Jakarta ke Bandung. Itu bukan hal yang jarang atau bukan hal yang langka, karena setiap seminggu sekali, kadang sebulan sekali, Bang Rijal ini pulang menggunakan bis ya. Jadi jarang pakai kendaraan, walaupun Bang Rijal ini punya kendaraan roda 2. Capek katanya ya. Aduh, harus pakai motor dari Jakarta ke Bandung. Nah, kita lihat dari segi profilnya si Bang Rijal ini. Rijal ini adalah karyawan di salah satu perusahaan swasta yang lumayan bagus lah di Jakarta. Jadi Bang Rijal ini seolah betah katanya. Dan agak sedikit sayang nih, karena saking betahnya untuk pindah ke Bandung pun, walaupun awalnya itu ada penawaran tuh, udah jalan 2 tahun dari kantor itu karena domisili Bandung, ada penawaran ya mungkin Pak Rijal bisa nih kalau mau ngajuin pindah katanya ke Bandung. Karena posisi Bang Rijal ini masih bujangan, masih single, Bang Rijal ini menganggapnya ya sudahlah, mungkin target 5 tahun, baru kalau udah mulai agak jenuh, bosen, dia mau mengajukan pindah ke alamat Bandung. Karena ada beberapa cabang di si kantor gitu kan, ada yang dari Bandung, ada yang di Jakarta, ada juga yang di Bali, ada juga yang di Surabaya. Jadi di kota-kota besar ini ada ya si perusahaannya. Nah, akan tetapi gitu kan, karena sudah kebiasaan tuh gitu, ketika ada libur panjang, Bang Rijal ini ya seperti biasa pulang ke Bandung pakai bis. Awal-awal sih ngerasanya ya memang normal-normal aja gitu kan, normal-normal. Karena untuk melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta ya dulu mungkin bisa 4 jam karena macet, dan itu pun weekend. Adapun kalau misalkan memang agak sedikit malam, itu biasa paling lama ya 4 jam lah, karena ya mungkin berhenti sekali gitu kan, sisanya lanjut baru keluar terminal katanya kan. Nah, kejadian yang dialami Bang Rijal ini seolah-olah kejadian yang
menurut dirinya pribadi pun mustahil ya. Jadi ketika Bang Rijal chat juga, ini sebenarnya awal-awal saya ngerasanya, wah ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Karena pengalamannya memang beliau menceritakan secara WA ya, itu seolah-olah Bang Rijal ini ngerasa, wah kayaknya gua tuh nggak akan selamat ya, karena mencekam teman-teman ya. Nah, awal ceritanya itu karena di minggu yang akan datang, si Bang Rijal ini udah ngecek-ngecek tuh gitu kan. Udah ngecek-ngecek ternyata ada yang namanya long weekend. Jadi liburnya agak panjang nih. Rijal ini udah sounding lah ya ke teman-teman kantor, ke teman-teman kos bahwa nanti kalau libur panjang kayaknya gue mau pulang kampung katanya, mau menikmati liburan di Bandung. Nah, singkat cerita, ada juga tuh namanya Anton ya. Cuman Anton ini tinggalnya bukan di kota Bandungnya ya, masih di Jawa Barat lah. Cuman kalau untuk ke rumahnya tuh lewat dulu Bandung katanya gitu. Nah akhirnya Anton pun bilang, Bang kalau misalkan mau bareng, gue pakai motor tapinya boncengan yuk katanya. Itu awalnya udah diajak tuh sama si Bang Anton. Tapi kenapa Bang Rijal ini dia seolah udah capek lah gitu kan, pengen menikmati perjalanan karena biasanya pun dia pakai bis malam ya, nunggu malam lah gitu kan, bis terakhir lah kasarnya jurusan antara yang ke Jakarta ke Bandung, karena sebetulnya pakai travel pun banyak katanya ya, pakai travel pun banyak. Wah gak usah ribet, gak apa-apa Ton, nah biar gua pakai kendaraan umum aja, karena ya tahu sendiri kalau pakai kendaraan pribadi ya berhenti-berhenti, belum takut hujan ya, hujannya seperti itu. Akhirnya Anton tuh seolah kayak memaksa tuh, bener nih biar gua juga ada temen katanya ya, setidaknya bisa gantian kalau capek. Tetap Bang Rijal ini nolak karena pengen tetap pakai bis malam atau kendaraan umum ya. Singkat cerita akhirnya Bang Rijal ini prepare lah gitu, apapun yang pekerjaan yang bisa menghambat lah atau bisa jadi dibawa PR pulang harus dikerjakan di Bandung, Bang Rijal ini kerjakan secara maksimal. Nah sebelum ke bis hantu, Bang Rijal juga sebelumnya sudah mengalami fenomena yang notabene-nya ya dulu-dulu tuh belum pernah. Jadi ceritanya waktu itu karena ada pekerjaan yang memang agak sedikit banyak ya, Bang Rijal ini kan pengen liburan tuh ya liburan lah gitu kan, gak harus kerjain tugas, harus di WA, di grup WA atau misalkan di telepon karena ada kerjaan yang belum selesai. Akhirnya mengambil lembur. Nah biasalah setelah kerja kan ada jam istirahat tuh di kantin, ketemu ceritanya nih sama si Anton ini ya, bestinya lah, Ton malam ini kayaknya gue ambil lembur gitu kan, karena memang ini adalah pekerjaan yang tidak biasanya kalau Bang Rijal ini mengambil lembur ya, kalau sudah waktunya pulang ya pulang. Nah akhirnya Anton ini agak sedikit heran gitu, wih lu rajin amat katanya gitu kan, tumen-tumenan lu seumur-umur mau ngambil lembur. Ya apa-apa karena ya pengen beres gitu kan, supaya gak ada pekerjaan yang dibawa di rumah. Rencananya memang Bang Rijal ini pengen menikmati liburan di Bandung itu tanpa ada tugas sedikit pun. Ya akhirnya sebenarnya tuh ya Bang Rijal ini pengen ditemenin tuh sama si Anton ya. Cuman kan Anton pun bilang, enggak gua capek banget katanya, sorry bro gitu kan, bahasanya gitulah. Akhirnya malam pun tiba ya. Seperti biasa sebelum ke ruangan ya, Rijal ini kan ngopi dulu tuh gitu kan, terus ngerokok dulu, beli cemilan. Bisa jadi dia sudah punya feeling, ini di kantor kayaknya yang lembur cuman gua aja nih gitu kan. Udahlah bawa perbekalan dulu tuh, beli ke supermarket yang ada di seberang kantor, agak sedikit dekat lah, nggak terlalu jauh. Akhirnya perlengkapan buat ngemil-ngemil malam pun sudah penuh, sudah komplit lah ya, udah rokok lu sebatang apa gitu kan. Akhirnya Bang Rijal pun mengerjakan tugas yang memang harus dikerjakan malam itu supaya tidak jadi hambatan ketika beliau ambil cuti. Nah
kurang lebih Pak RT ya, sekitar jam 11 malam sebenarnya udah mau beres tuh katanya. Gue udah mulai ngerasain tiba-tiba di ruangan, tiba-tiba panas. Apa ya, kayak ngap gitulah. Padahal AC sebelumnya tuh dingin. Akhirnya gue carilah tuh si remote AC, pengen ngecek nih berapa. Ternyata udah mentok tuh di paling dingin katanya. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa, tiba-tiba ruangan di tempat Bang Rijal ini lembur, tiba-tiba hawanya berbeda. Awalnya biasa saja. Nah, berapa menit kemudian ada suara orang yang jalan. Gitu kan. Dipikirnya ya mungkin security ya atau bapak satpam yang memang ngecek tuh. Kalau misalkan malam gitu kan masuk gedung ruangan dicek-cek takutnya kan ada apa-apa gitu. Ya awalnya Rijal ini masih cuek-cuek aja. Mungkin pas security lah gitu. Nah, suaranya makin gaduh kayak seolah-olah di kantor itu di jalan ya menuju ruangan lah gitu kan. Pokoknya lingkungan kantor itu awalnya cuman mungkin satu orang yang jalan. Rijal ngerasa kayak yang rame katanya lebih dari satu orang gitu kan. Ya penasaran kan. Karena Rijal ini orangnya positif gitu kan, nggak pernah ngalamin hal-hal yang aneh. Dia ngerasa malah seneng. Coba bayangin. Ya padahal dilihat jam 11 gitu kan. Siapa tahu bisa jadi ada juga teman-teman yang lembur juga di ruangan sebelah divisi lain gitu kan. Akhirnya sambil dia bawa rokok tuh sama koreknya ya sambil jalan sekalian mau keluar katanya sebat dulu karena bentar lagi mau beres. Tahu nggak? Tiba-tiba pas dia buka pintu ruangannya divisinya nggak ada seorang pun yang jalan di luar. Nah, Rijal mulai rinding tuh gitu kan. Nih, tumben nih ada kejadian kayak gini karena bertahun-tahun Bang Rijal ini belum pernah ngalamin hal-hal yang ganjil, ngalamin hal-hal yang berbau mistis. Ya masih positif juga. Ya mungkin udah masuk ruangan gitu kan. Ya sudah. Akhirnya dia ngeluarkan handphone tuh sambil mau menuju lift kan, mau keluar mau ngerokok dulu kan. Gitu kan. Dia sambil WA si Anton, barangkali tidur katanya. Dia WA tuh seperti biasa. Ton, belum tidur lu katanya. Ya ngobrol-ngobrol lah singkat cerita. Akhirnya singkat cerita Rijal ini udah nyampe di pelataran atau di luar kantor lah untuk smoking area. Nah sambil ngerokok kan, dia tuh sambil WA-an. Dia nanya-nanya tuh, tadi gua waktu di ruangan ngedenger banyak orang tuh. Ternyata hari ini bukan gua aja yang lembur katanya. Tiba-tiba Anton ini mungkin ya balasannya agak sedikit membuat merinding si Bang Rijal. Lu ngaco Jal katanya. Mana ada di kantor kita yang mau lembur, karena dari dulu kantor kita itu udah terkenal angker. Wah, lah itu katanya ya. Bang Rijal ini mulai, lu malah nakut-nakutin. Ya bener katanya. Ya singkat cerita obrolan itu selesai. Nah, pas mau menuju ruangannya lagi, Rijal ini nanya tuh papasan sama security. Kebetulan katanya. Langsung tanpa berbasa-basi Bang Rijal ini nanya, Pak, tadi ngecek ke ruangan saya ya katanya. Nah, kelihatan tuh mimik mukanya Pak Security seolah-olah kaget juga dengan pernyataan si Pak Rijal ini, Bang Rijal ini. Oh enggak Pak, malah baru mau katanya gitu kan. Loh, kok tadi kayak ada orang mundar-mandir Pak katanya. Dan Pak Security ini, Pak Satpam ini, dia menjawab dengan entengnya. Oh itu, kalau itu udah biasa Pak. Sontak Rijal agak sedikit ending ya, karena pernyataan yang tadi dari Anton teman dekatnya ya, notabene-nya udah agak lama tuh si Anton ya kerja di sana. Ditambah lagi sama Bapak Security, dibilangnya itu udah biasa katanya kalau malam. Wah, makin tegang tuh Rijal. Sebenarnya bilang tuh Rijal, udahan aja lah, udah seberesnya gua cabut, beres-beres matiin komputer baru pulang. Tapi nggak tahu tuh malam itu Bang Rijal ini seolah-olah ya tanggung lah gitu kan, besok benar-benar mau beres kerja langsung istirahat, beres kerja langsung istirahat. Nah, tanpa dia sadari ternyata baru hari itu adalah malam Jumat, hari Kamis malam. Aduh katanya, makinlah
Mulailah katanya Rijal ini mulai galau, mulai gelisah. Ya kerjaan pun jadi nggak tenang tuh karena baru ngeh bahwa itu hari Kamis yaitu malam Jumat. Besok Jumat tuh hari terakhir kerja, Sabtunya libur kan. Minggu, Senin karena dia mau ngambil cuti. Nah, akhirnya Rijal ini ya udahlah, Bismillah aja katanya, fokus kerja tuh biasa. Karena mungkin cuma satu orang ya dengerin musik juga ya nggak kencang-kencang kan, ya cuman dia doang yang denger gitu. Akhirnya entah beberapa menit kemudian mulai Bang Rijal ini nggak denger kayak kursi tuh yang digeser gitu. Terus sontak kaget kan. Setelah itu Rijal mulai keringet dingin tuh walaupun udah pakai AC dan dia ngerasanya dari awal kan udah panas gitu kan yang tadi pas mau keluar. Nah, dipaksain tuh nengok. Gak ada. Cuman dalam hati Rijal dia bilang, ini udah mulai nggak bener nih. Kayaknya gue harus cabut pulang. Tapi nggak tahu hatinya kekeh pengen beres, tapi ya seolah-olah si raganya ini tetap mau ngerjain karena tanggung katanya tinggal dikit lagi gitu kan. Ya udahlah, dipaksain aja ya. Paksain aja karena bentar lagi beres katanya. Dengan keteguhan hati yang sudah bulat, Bang Rijal ini tetap kerjain tugasnya karena posisinya pengen benar-benar sudah pulang dan sudah tidak ada lagi tugas-tugas yang harus dikerjakan ketika beliau ini liburan di kampung halamannya. Ya, tanpa Bang Rijal sadari, dia melihat jam tangannya sekitar jam 12 malam. Awalnya Bang Rijal berpikir, udahlah, mungkin yang tadi cuman gangguan dikit aja. Akan tetapi baru aja hilang dari benaknya Bang Rijal, ternyata Bang Rijal mencium bau busuk yang sangat menyengat. Sontak saja Bang Rijal benar-benar ngerasa kaget ketika fenomena itu terjadi. Bayang tiba-tiba satu ruangan, apa ini ya? Nah, mulailah Bang Rijal ini ngerasa down banget, ngerasa benar-benar ciut banget karena ini sudah keterlaluan katanya ya. Tadi ada pergeseran kursi, terus ada suara orang yang kayak lagi jalan ke ruangan. Ditambah lagi pernyataan dari Anton bahwa kantornya ini memang sebenarnya angker. Ditambah pernyataan lagi dari Bapak Security bahwa hal-hal seperti itu tuh kalau di malam hari sudah biasa. Nah, mulailah Bang Rijal ini ngerasa bahwa dirinya ini lagi diganggu sama makhluk halus gitu kan. Nah, akhirnya tanpa banyak cerita lagi, Bang Rijal langsung shutdown si komputernya karena ini udah nggak bener. Nah, udah beres-beres ceritanya, beres. Dia udah rapiin handphonenya gitu kan, udah kunci motor dan lain-lain. Akhirnya Bang Rijal pun menyatakan untuk pulang malam itu. Ya, nah pulang tuh ceritanya. Karena dia ada di lantai 8 lah. Lantai 8 harus ke basement karena beliau pakai motor kan ke kos-kosannya. Di lift ini dia nunggunya gak terlalu lama gitu kan kalau ke basement chest karena ya mungkin sudah gak ada orang gitu. Masuk, tiba-tiba kan biasa masuk nih kan, masuk. Nah tiba-tiba kan suka nutup tuh. Tiba-tiba nih kayak kebuka lagi. Kayak ada yang nahan gitu kan ya. Kenapa ya? Dipijit lagi lah gitu kan secara refleks ya, pijit lagi cek. Akhirnya kan si lift itu turun tuh. Bang Rijal masih mencium si bau yang sama. Kalau tadi kan udah nggak ada tuh, kayaknya udah nggak ada ya lagi jalan. Ya mungkin hanya di ruangan saja. Tapi ketika di lift dia mencium lagi. Ini apa katanya? Mulailah Rijal udah mulai merinding, udah mulai nggak enak hati gitu kan. Terus dia buka-buka handphone gitu kan. Tadinya kan mau telepon si Anton tuh gitu. Tiba-tiba baterainya lowbat ya. Nah ini apes kayaknya. Akhirnya selamat tuh di lift gitu kan. Gak nemuin fenomena-fenomena selain bau kan. Turun lah. Nah pas masuk basement, Bang Rijal menyatakan di parkiran itu sepi banget. Karena dia juga seumur umur baru ngalamin pulang tengah malam ya. Akhirnya ya udahlah agak sedikit lari. Nyamperin tuh motornya ya seperti biasa pasang helm dan lain-lain. Ketika beliau mau pergi, merinding ya. Ada yang manggil tuh katanya. Bang katanya. Ya awal-awal dicuekin gitu kan. Apa sih gitu. Ya mungkin cuman karena sugesti gitu ya.
Jadi ya yang kedua kalinya ada suara manggil yang sama juga. Nah, penasaran kan? Dan sumber suara itu ada di pintu keluar. Yang dari lift itu kan nggak langsung keluar tuh ke basement, suka ada kayak belokan-belokan gitu. Pas dilihat, Bang Rijal melihat sosok putih. Ya nggak begitu jelas sih katanya. Cuman Rijal tuh menyatakan bahwa itu sosok makhluk halus yang mengganggunya. Singkat cerita akhirnya dia nyalain motor, cabutlah pulang. Ya, akhirnya nyampe lah. Bener nih. Sampai kosan, alhamdulillahnya tuh nggak ada apa-apa katanya di jalan ya. Terus cas handphone dulu gitu kan. Nah seperti biasa pada akhirnya esok harinya kerja tuh seperti biasa. Ketemulah sama si Anton yang ngobrol-ngobrol ngebahas masalah kejadian tadi malam. Anton cuman ketawa aja. "Lah, lu kan udah gue bilangin," katanya, "Jal," katanya, "Bang, kalau malam hari di kantor kita itu angker, serem." Karena ya gue juga dulu pernah ngalamin. Jadi akhirnya si Anton ini cerita gitu kan, dulu pernah. "Oh kenapa lu nggak kasih tahu," katanya gitu. "Ya udahlah lu ngeyel," katanya. Akhirnya ya sudahlah. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu datanglah. Karena pada malam hari ini nih Bang Rijal ini udah prepare mau pulang ke Bandung. Ya ceritanya kan sudah biasa tuh ya. Biasa kalau travel kan per jam ya. Tapi kalau bis malam ya yang penting nongkrong di seputaran terminal katanya gitu kan, atau di luarannya dikit pasti ada lah yang jalur ke Cirebon, jalur ke Jawa. Pasti Bandung tuh lewat dulu karena aksesnya kan ke sana katanya. Ya kalau nggak di terminal ya turun di gerbang tol mana nggak apa-apa katanya. Nah akhirnya Bang Rijal pun setelah prepare pulang itu sekitaran jam 8 malam dari kosan. 8 malam berangkatlah tuh ya ke tempat tujuan yang biasa Bang Rijal ini nungguin bis. Ya bis malam lah. Nah disclaimer ya, si bisnya ini sampai saat ini masih beroperasi ada katanya. Makanya nggak dibilangin ya bisnya apa gitu kan. Cuman jalurnya dari dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta ya. Nah, kita cerita ketika mau pulang atau ketika mau nunggu, Bang Rijal ini ketemu sama namanya Kosim. Ya, Kosim ini OP ya, OP di kantor, ngobrol lah gitu. Ya nggak enak ya yang namanya walaupun profesinya beda gitu. Ya menghargai lah ngobrol-ngobrol ngalir ngidul. Ternyata nggak sengaja gitu kan, karena kan besoknya libur tuh kantor, dia jalan-jalan yang ngobrol malah nggak kerasa pas lihat jam sekitar jam setengah 12 malam ya. Ini malam Sabtu berarti ya, Jumat malam gitu. Katanya ya udahlah abang cabut dulu ya Sim katanya. "Oh ya bang, hati-hati ya," katanya. Akhirnya sekitar berapa menit agak sedikit lama tuh katanya. Biasanya kan ada tuh bis tuh lewat itu pun ada ya, cuman nggak jalur ke Bandung ya. Sudahlah akhirnya nemu, dapet ya intinya, dapet. Naiklah tuh, setelah naik posisinya agak sedikit penuh waktu itu ya, agak sedikit penuh dan tetap Bang Rijal ini mendapatkan kursi tapi yang di belakang ya, nggak terlalu belakang ya, agak pas bagian belakang lah. Akhirnya duduk lah gitu. Nah setelah duduk ya biasa kan nurunin tas apa-apa, dan tasnya itu di bawah tuh, di bawah kursi kan. Biasanya kan suka di atas penuh gitu kan, karena agak sedikit penuh. Bro, biasanya kebiasaan kalau kita naik bis ya kan suka ada konektur tuh yang nagihin ongkos terus mau nanya turun di mana gitu. Nah ini setelah beberapa menit Bang Rijal duduk, kok nggak ada yang nyamperin gitu. Ya mungkin nanti mungkin ya katanya, atau nggak lihat gitu gue tadi naik gitu kan, nggak mungkin juga kan. Tapi ya sudahlah mungkin nanti lah gitu, siapin tuh lah uangnya ya uang puluhan ribunya disiapin lah. Singkat cerita entah kecapean atau gimana, seolah-olah Bang Rijal ini ngantuk banget. Itu di kereta tuh ngantuk banget. Nah tidur aja dulu gitu ya gitu kan.
Ya, cuman jarang-jarang tuh kalau Bang Rijal ini kalau pakai bis, dia tuh ketiduran, jarang atau tiduran sengaja ya tiduran enggak. Ya pengen menikmatin aja gitu. Kadang-kadang suka ngajak ngobrol yang di sebelah gitu kan, ngobrol di ya lihat-lihat pemandangan lah gitu kan antara Jakarta Bandung lah gitu. Nah, kenapa malam itu beliau tuh ngerasa ngantuk banget. Padahal di sampingnya itu kan kursinya tiga tuh ya. Yang sebelah kiri itu rata-rata tiga, kanan dua ya. Tapi nggak tahu ya ada yang dua ada yang tiga gitu. Yang di tengahnya itu bapak-bapak parubaya. Nah, yang di sampingnya yang pas ujung yang jalan perlintasan buat yang misahin si jok bis ya, itu sosok perempuan. Tapi ya eh, nggak tua-tua amat lah, masih agak muda juga katanya. Tadinya pengen ngobrol, tapi nggak tahu katanya malam itu tiba-tiba bener-bener dikalahkan dengan rasa ngantuknya. Nah, akhirnya tiduran tuh, ya bukan sengaja tidur padahal udah ditahan-tahan nguap-nguap ya, akhirnya tidur maksudnya nempel tuh kayak di jendela karena di pojok katanya ya, dapatnya di pojok. Aneh juga, gua dapet si kursi biasanya kan orang duduk itu pojok tengah samping gitu kan, kalau ini enggak, samping ini yang dekat jalan tengah terus pojok dekat jendela. Akhirnya tidur, entah berapa lama tiba-tiba kebangun karena ada guncangan. Ya biasanya kan kalau di samping, duh ada apa nih, rem atau apa. Bang Rijal bangun baru enggak, tiba-tiba ngelihat sebelah kanan sudah kosong. Jadi si bapak yang tadi tuh udah nggak ada, terus si ibu yang ini pun udah nggak ada. Oh turun ya, ya kan Rijal ini orang yang positif, turun cuman agak ngangkat. Kelihatan tuh ya yang kalau dari jokan, kalau lihat dari belakang, oh masih ada nih gitu, masih ada. Dan akhirnya dia pun baru sadar lagi. Sampai ini berapa lama kok nggak ada yang bangunin atau yang nagih ongkosnya ketika dia naik bis itu. Kan biasanya mah suka ditagih gitu kan. Nah, lagi-lagi Bang Rijal ini berpikir terus positif aja, nanti kali ya katanya pas turun katanya gitu. Ya udah, biarkan saja. Nah, tiba-tiba setelah kejadian itu rasa kantuk pun sudah hilang. Jadi mau ditidurin juga udah nggak mau karena memang nggak ngantuk gitu. Nah, mulailah kejadiannya. Rijal ngerasa di bis ini ada yang aneh. Mulai peka ya karena mungkin sehari sebelumnya dia sudah ngalamin kejadian yang janggal tuh di kantornya, digangguin sama makhluk halus. Nah, pas ketika naik bis ya lihat jam, kok jam 2, ini seolah masih kayak di tol gitu kan, nggak nyampe, nggak mungkin juga karena kan nggak terlalu jauh tuh Jakarta Bandung gitu ya. Nah, lihat dan ada yang anehnya, suasana di bis itu kayak seolah-olah si bisnya ini kayak yang nggak terawat, beda ya. Rijal tuh masih ingat gitu ya, dan nggak mungkin nggak merhatiin karena mungkin agak sedikit penuh. Ada juga yang ibaratnya orang yang berdiri atau kenapa lah, kayak yang penuh aja katanya gitu kan, nggak merhatiin dinding si bisnya kayak gimana ya, karena ya udahlah duduk gitu kan, fokus nyampe rumah lah. Nah, ketika sudah terbangun dia ngerasa ini kayak bis yang nggak diurus ya. Terus suasananya beda gitu, hawanya kayak bau-baunya juga beda gitu, kayak kita nih masuk ruangan yang lama udah nggak ada penghuninya gitu, kayak kita masuk mobil yang lama nggak dipakai tuh si mobil gitu. Akhirnya celingak celinguk gitu kan. Aduh, mau nanya juga nggak enak ya, takut orang lagi pada tidur juga. Kondekturnya juga posisinya nggak ada tuh ya, sempat ngeliat ke belakang nggak ada tuh, cuman dia doang tuh yang paling belakang, sisanya pada duduk di depan kan. Dia cuman mastiin bahwa ada kondektur nggak di belakang, ternyata nggak ada. Nah, entah kenapa dengan fenomena seperti itu Rijal pun seolah nggak mau tuh bangkit dari kursinya, ya tetap aja nunggu gitu, nunggu aja ini sampai mana gitu, padahal dia penasaran ya. Singkat cerita, beberapa menit kemudian ada suara bayi nangis. Ya awalnya biasa aja gitu, karena ya mungkin ya fenomena di bis umum, di kendaraan umum pasti ada aja tuh, kebangun karena pengen minum, haus atau pengen netain ibunya, ya ke ibunya, itu udah biasa. Tapi setelah Rijal perhatikan, setelah Rijal dengar, ini suara tangisan bayinya memilukan sekali gitu kan, kok nggak berhenti. Akhirnya penasaran tuh si Rijal,
agak gini kan sedikit karena dia di pojok kan ya, agak pindah tuh ke tengah ya, si tasnya dipindahin ke tempat yang dia duduk kan, dia pindah ke tengah terus pindah lagi tuh ke ujung, perhatiin gitu sebelah mana nih kok, seolah kayak dibiarin tuh anak kecil nangis, bayi kecil nangis gitu. Akhirnya makin penasaran, dia jalan kan. Nah ketika dia jalan dia bener-bener kaget karena merinding ya. Ada beberapa yang dia lewatin. Jadi si yang numpang di sana itu seolah nggak kelihatan wajahnya, kayak seolah menutupi gitu. Cuman karena orang tipe Rijal itu ya nggak peduli itu kan, bukan orang kepo gitu ya. Udah mau nyamperin sekalian mau nanya ke kondekturnya sama supirnya ke depan gitu kan nih. Kenapa nih bayinya nangis sampai mau nanya udah nyampe mana gitu. Tiba-tiba saja baru mau sampai Rijal baru numpang di jok sebelah kanannya itu ada yang bener-bener mukanya itu banyak darah guys. Yang berinding gua. Ini pasteknya malam lagi. Sontak Rijal agak mundur kan. Dia mundur ya. Cuman dia nggak balik badan, dia mundur. Dia baru sadar bahwa bis ini adalah bis hantu. Alias bis yang bukan sembarang bis yang dia naikin, karena apa? Dari awal pun nggak ada orang yang nagih. Dengan situasi seperti itu, Rijal udah baca-baca doa. Wah gitu kan, kembali mau duduk, cuman posisinya udah bingung. Ya, lu bayangin gitu kan, di dalam satu bis itu gak ada orang satupun alias penghuninya semua makhluk gaib itu atau makhluk halus, dan Rijal ngelihat seperti ini gitu, sosok mukanya yang hancur katanya, dan suara tangisan bayi ini bukannya berhenti malah makin kenceng. Kontaklah Rijal ini, wah keringat dingin, dia udah baca-baca doa, udah bener-bener gak kuat. Akhirnya dengan memberanikan diri, Rijal seolah udah kayaknya pakai tas, dia mau loncat gitu kan, udah bener-bener nekat gitu kan, ke pintu ke belakang tuh nggak terlalu jauh ya. Akhirnya dia bawa tuh, cuman bawa tas doang kan, ya paksa tanpa dia sadari ada yang nepuk. Dia diem kan gitu kan, ini siapa nih, cuman feeling dia udah ini kayaknya halus yang tadi ibaratnya ganggu dia kan. Tapi dengan kondisi seperti itu Rijal memaksakan untuk menoleh ke belakang, dan tahu katanya ketika pas ngelihat ke belakang itu udah deretan kayak orang-orang kayak zombie ya gitu, orang-orang yang mungkin karena meninggal karena kecelakaan. Nah yang nepuknya ini itu sebelah itu hancur katanya, dan terdengar ucapan tolong. Sontak aja ya gue ngebayangin ya pasti si Rijal kaget gitu kan, kayak seolah ngedobrak pintunya walaupun itu mobil maju gitu kan. Dia gak mikir kemana-mana lagi karena saking takutnya. Ketika mobil terbuka, Rijal terpelanting keluar jalan ya. Nah dia cuman ingat ketika ada benturan sedikit di badannya, terus ada benturan di kepalanya juga, dan tiba-tiba gelap. Singkat cerita sadarlah Rijal ya, sadar. Ternyata Rijal ditolong sama mobil patroli tol ya. Ada kan, suka ada tuh yang mobil kalau di pagi siang sore malam tuh suka yang patroli yang pinggir ya. Tiba-tiba mungkin karena ngelihat sosok yang tergeletak gitu kan di pinggiran tol, atau mungkin juga ada yang ngelaporin, tinggal telepon, akhirnya dibangunin. Dia bangun, dia masih kaget, masih saya di mana. Ternyata si bapaknya itu nggak ngomong kalau ini ada di kilometer berapa, enggak. Cuman pas bayang-bayang ya gitu kan. Rijal masih pusing, ya udah Pak, Bapak saya antar aja nanti ke gerbang tol yang terdekat kalau Bapak mau ke Pasteur katanya. Ya udah saya nanti anterin aja Pak katanya. Bapak naik aja gimana, udah bisa katanya, atau mau ibaratnya apa ya dibantu. Rijal bilang udah Pak, bisa Pak, saya mau masuk aja. Tolong aja ambilin tas gitu kan. Singkat cerita masuklah Rijal tuh ke mobil ya double cabin itu ya. Masuk, Rijal ngelihat tuh kan suka ada tuh gitu, ada kilometer berapa. Oh
Ternyata kurang lebih sekitar kilometer 97 ya. Akhirnya Rijal pun beristighfar dan berdoa. Ya, alhamdulillah beliau tidak celaka lah, atau masih ada yang menyelamatkan di malam itu sama si bapak patroli tol itu ya. Akhirnya sampailah di gerbang tol Paster. Ya Rijal cuma ngucapin terima kasih Pak katanya, ya gitu-gitu. Cuman ketika mau pulang, si bapak yang bawa mobil itu cuman bilang, "Bang," katanya, "nanti kalau di rumah bersihin dulu, takutnya ada yang ikut." Sontak si Rijal kaget lagi kan gitu. Maksudnya apa gitu. Ya sudahlah. Tapi ya udahlah. Yang penting saya sudah ada di Bandung, udah telepon keluarganya tuh akhirnya. Nah, akhirnya pulang lah. Dijemput ya, waktu itu dijemput sama sepupunya, sampailah ke rumah. Akhirnya di rumah ceritain tuh Rijal. Bla 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 bla. Ceritain kejadian waktu di kantornya, kejadian waktu di tol dia naik bis hantu gitu. Nah kebetulan karena di Bandungnya ini ya namanya juga komplek gitu ya. Ibunya Rijal sontak manggil seorang ustadz, seorang kiai, dan ternyata setelah diobatin, ya dikasih doa, air minum doa, ternyata Rijal itu dari sebelumnya mau pulang ke Bandung sudah diikutin sosok yang ada di kantornya. Nah, ini diikutin tuh seolah-olah mau dicelakain gitu. Wih, berat juga nih ceritanya ya. Sebenarnya masih panjang ini teman-teman ya, cerita Bang Rijal ini seolah-olah kayak ada storytellingnya ya. Cuman di season kali ini Bang Rijal cukup dulu lah cerita di jalan tol aja katanya, ketika gua pakai bis hantu. Dan teman-teman, tergantung teman-teman ya mau percaya atau tidak, ya itu kan ada keputusan ada di teman-teman. Ya sekali lagi terima kasih video edisi malam Jumatnya dari Jelang Malam, mudah-mudahan kalian suka. Terus kalau ada kritik dan saran bolehlah, supaya Pak RT ini bisa memperbaiki kontennya terus ya, dan kalian pun nyaman. Sekali lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa dapat video-video terupdate dari Pak RT. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.